Saya Vanessa Amelia Safara, NPM 233100023. Saya Sustiawan dan NPM 233100006. Kami dari kelompok 5 membawakan media pembelajaran Simpang 5. Simpang 5 adalah pembelajaran Semangat Baku berbasis pembelajaran bermakna. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk membedah bagaimana sih implementasi dan juga fungsi dari simpangan baku terhadap kehidupan nyata. Implementasi simpangan baku pada kehidupan nyata adalah untuk mengetahui seberapa menyimpang data tersebut. Maksudnya, kita kan memiliki sebuah data, misalnya. Nah, di sini ada data mangga yang berjumlah 14, terus ada nangka yang berjumlah 4, ada jambu yang berjumlah 10, ada alpukat yang berjumlah 8, ada durian yang berjumlah 12, ada rambutan yang berjumlah 6. Nah, kita harus mengetahui nih seberapa sih simpangan antara data-data tersebut terhadap data yang normal. Nah, gimana sih cara kita mengetahui mana sih data-data yang masuk ke dalam ukuran normal? Nah, kita bisa menggunakan yang pertama, yaitu nilai rata-rata. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Nah, untuk mencari X bar, yaitu sama dengan jumlah dari data tersebut dibagi dengan jumlah seluruh datanya. Dengan contoh di sini X bar sama dengan 4 ditambah dengan 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 ditambah 14 dibagi dengan 6 karena jumlah dari datanya ini adalah 6, yaitu sama dengan 54 dibagi 6 yaitu 9. Nah, setelah kita dapat rata-ratanya, kita kasih garis untuk rata-rata. Garis rata-rata di angka 9 kita kasih di sini sampai ke garis terakhir. Nah, setelah kita mengetahui rata-rata, untuk mencari tahu nilai simpangan baku, kita harus mengukur jarak antara tiap data ke rata-rata. Jika kita mendapatkan rumus S kuadrat sama dengan Sigma I dari 1 sampai N untuk XI dikurangi X bar dikuadratin dibagi N. Nah, kenapa kok kita memiliki rumus SI dikurangi S bar? Karena itu menunjukkan jarak antara nilai dari data ke rata-rata. Kenapa kok dikuadratin? Karena jarak tidak boleh negatif, maka kita harus menguadratkannya agar nilainya positif. Contoh, kita memiliki contoh pertama, data 1, yaitu jangan lupa ya teman-teman, diingat kalau kalian mau menjumlahkan simpangan baku, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Dari data tersebut, mana sih data yang terkecil? Nah, kita dapat 4, berarti kita kurangi terlebih dahulu. Mulai dari data 4 dikurangi rata-rata, yaitu 4 dikurangi 9, maka ketemu jarak, dikuadratkan, maka kita ketemu jaraknya, yaitu Karena kita mulai dari data terkecil, kita punya data terkecil itu adalah 4 dan rata-ratanya di sini itu adalah 9, maka 4 dikurangi 9 itu adalah negatif 5. Nah, negatif 5 dikuadratkan itu adalah 25. Kemudian data selanjutnya yaitu 6 dikurangi 9 itu negatif 3 dikuadratkan itu menjadi 9. Selanjutnya ada 8 dikurangi 9 itu ada negatif 1 dikuadratin jadi 1. Terus 10 dikurangi 9 itu 1 dikuadratkan itu menjadi 1. Selanjutnya ada 12 dikurangi 9 itu ada 3 dikuadratin menjadi 9. Selanjutnya ada 14 dikurangi 9 hasilnya itu adalah 5 dikuadratkan menjadi 25. Nah, dari yang tadi itu dibagi dengan 6 dikurangi 1 itu adalah 5. Menjadi S kuadrat sama dengan 25 tambah 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 25 dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 70/5 adalah 14. kenapa kok N-nya -1? Dikarenakan datanya kecil, maka supaya efektif kita harus menguranginya dengan 1. Nah, setelah kita dapat S kuadrat sama dengan 14, kan kita tahu kalau 14 dalam satuan, berarti nanti misal tadi kan kita punya meter nih, berarti kalau dikuadratkan jadi kan meter kuadrat, sementara kita butuhnya itu meter, berarti kita harus akarkan terlebih dahulu agar satuannya juga menjadi pangkat 1, bukan kuadrat, sehingga kita mendapatkan rumus simpangan baku, yaitu simpangan baku sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, akar dari S kuadrat sendiri nilainya adalah akar dari 14 yaitu 3,74. Nah, setelah itu untuk mengetahui seberapa sih simpangan antara data tersebut dengan data normal, kita harus mencari range data normalnya dengan menjumlahkan nilai rata-rata dan juga simpangan bakunya, kemudian mengurangi nilai rata-rata dengan simpangan bakunya, sehingga kita mendapatkan garis pembatas data normal dengan data yang menyimpang. Setelah kita mengetahui data-datanya, kita analisis data mana aja sih yang mengalami penyimpangan. Kita lihat, mangga dengan data 14 sudah
tidak berada di dalam lingkup data normal, sehingga kita dapat mendapatkan bahwa mangga datanya tidak normal. Kemudian kita cari sampingnya, yaitu kita tahu mangga 14 tidak memasuki zona data normal, maka kita tahu bahwa mangga datanya mengalami penyimpangan. Kemudian kita cari naga tidak masuk ke batas data normal, maka naga mengalami penyimpangan. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa simpangan baku adalah mengetahui seberapa penyimpangan data tersebut dengan data normal. Hal ini bisa digunakan buat apa sih? Dalam dunia nyata, kita bisa menggunakan simpangan baku ini untuk mengukur berat badan bayi. Nah, gimana sih caranya? Kita kan bisa tahu punya data beberapa bayi. Nanti kita cari rata-rata, kemudian kita cari simpangan bakunya. Maka kita mengetahui seberapa variatif hal. Kita kan bagaimana cara pengambilannya? Misal kita memiliki beberapa jumlah data bayi berat badannya. Nah, nanti kita tahu nih dari simpangan baku itu kita mengetahui jarak atau batas data normal berat badan bayi tersebut. Jadi dalam pengambilan dunia nyata, kita bisa, kalau kita memiliki data bayi, maka kita bisa menggunakan simpangan baku untuk mengetahui seberapa sih batas data normal berat badan bayi. Nah, nanti kita bisa bikin line seperti ini, guys, seperti ini. Nanti kita masukkan data-datanya. Nah, nanti kalau ada beberapa bayi yang datanya melebihi dari data normal, maka kita ketahui bahwa bayi tersebut tidak normal atau mengalami penyimpangan, sehingga kita bisa memberikan sebuah penanganan yang tepat bagi bayi tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pembahasan, tindakan, maupun ucapan yang salah, Kita mohon maaf dan teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar. lupa ya, sehingga kita nanti bisa melakukan diskusi untuk menyamakan pemahaman secara bersama. Terima kasih, dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.